Elshinta News and Talk. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengubah peraturan untuk membuka peluang bagi warga negara asing atau profesional asing memimpin badan usaha milik negara atau BUMN. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat berdialog dengan Chairman dan Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson JR atau Steve Forbes, dalam acara Forbes Global atau CEO Conference 2025 di Hotel SD Regis Jakarta Pusat pada Rabu lalu 15 Oktober 2025 malam. Aturan baru tersebut berkaitan dengan tugas yang diberikan Prabowo kepada Badan Pengelola Investasi BPI Danantara untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik baik dari dalam maupun luar negeri. Lalu bagaimana Komisi 6 memandang kebijakan baru yang membuka peluang bagi profesional asing memimpin BUMN? Apakah langkah ini sudah sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi dan perlindungan tenaga profesional nasional? Kami akan bahasnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairun. Elshinta News and Talk. Anda juga boleh berkomentar di 0215869000. Pak Khairun, apa yang mungkin bisa kita tarik garis besar memandang urgensi dan latar belakang terkait dengan kebijakan dari Presiden Prabowo, Pak? Ya, pertama ini adalah institusi bisnis ya. Yeah. Artinya bagaimana lembaga ini atau institusi ini atau badan ini menghasilkan keuntungan, dikelola secara profesional, dan memenuhi asas-asas business adjustment rule, dan tentu kalau ukurannya keuangan negara adalah good corporate governance. Nah ini yang tentu dikedepankan, dan bagi beberapa perusahaan terbuka ya memang terbuka karena bagaimanapun kalau sudah menjadi perusahaan yang terbuka, sudah masuk bursa, dan tentu pemilik saham lain kan punya kewenangan untuk menempatkan direksinya. Nah oleh karena itu demi kebaikan dan masa depan BUMN yang lebih baik, dinamis sekali tentunya di dalam mengelola dan memberikan letak ataupun landasan terhadap kebijakan dalam membangun korporasi yang lebih baik ke depan. Oleh karenanya, dalam dinamika yang terjadi dalam pembahasan di kami pun, ini menjadi pembahasan bahwa apakah memang direksi-direksi boleh juga dari pihak asing, dan tentu selama memberikan kontribusi dan ini diserahkan domainnya menjadi domain pemerintah, ya silakan saja gitu. Sepanjang bahwa kita tidak akan tentu hal-hal yang ini dapat memberikan keuntungan bagi bangsa dan negara. Tapi apakah juga ini menandakan bahwa profesional muda kita, terutama dalam negeri, masih dianggap belum mampu untuk memimpin BUMN? Jika memang harus melakukan langkah ini. Kalau untuk badan usaha milik negara yang murni itu sahamnya dimiliki oleh negara, ya tentu dalam prasyarat dalam undang-undang pun seperti halnya diatur di dalam pasal 15A, ya memang harus warga negara Indonesia. Tetapi kalau sudah menjadi perusahaan terbuka dan sudah IPO, ya tentu ini juga ada hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain untuk menetapkan dan menentukan pilihan-pilihan direksi yang dianggap mampu dan cakep untuk bisa meningkatkan perusahaan negara ini. Yang terpenting bahwa memang yang kami tekankan betul bahwa BUMN jangan sampai sahamnya minoritas ataupun sahamnya lebih rendah dibandingkan dengan saham yang dimiliki oleh publik lainnya. Nah, oleh karenanya kami juga menahan betul setiap kali BUMN melakukan IPO, kami juga menahan betul supaya tetap sebagai pemilik saham mayoritas. Seperti di Garuda juga kita masih mayoritas, sehingga direktur utama tetap dipegang putra bangsa Indonesia, dan tentu juga memiliki kewenangan-kewenangan yang penuh sebagai bagian tidak terpisahkan dari milik bangsa. Artinya juga untuk memilih siapapun nanti akan memimpin juga harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan ya.
Ya, generasi muda kita saat ini, terutama dari dalam negeri, mampu untuk bersaing, untuk bisa memimpin nanti untuk berikutnya. saya kira mampu ya, dan tentu sejalan dengan semakin banyaknya profesional muda kita yang juga bukan hanya berkiprah di Indonesia. Saya seringkali menemukan banyak anak-anak muda Indonesia yang sekarang di perusahaan-perusahaan asing, bahkan memiliki jabatan-jabatan penting di perusahaan-perusahaan asing tersebut. Dan bukan hanya perusahaan asing yang berada di Indonesia, tapi perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri gitu. Nah tentu yang nanti ke depan secara bertahap dipangsa oleh negara dan kemudian bisa masuk ke BUMN untuk bisa meningkatkan performa dari BUMN gitu. Dan yang terus harus dimonitor, dan bahkan kami juga menekankan kepada COO ya PT Danantara Asset Management yang merupakan super holding dari badan usaha milik negara, juga harus memonitor talenta-talenta muda kita yang baik yang ada dalam negeri maupun ada di luar negeri. Kalau misalkan dia berkarir bagus di sebuah negara di Eropa, karirnya bagus dan bisa membesarkan perusahaan asing, kenapa kemudian nggak ditarik ya dengan hak-hak yang tentu juga diperhitungkan sebagai profesional supaya juga tertarik untuk mengelola badan usaha milik negara. Perlu dicatat ya, 54%, 54% badan usaha milik negara kita itu ya terseok-seok gitu. Nah, jadi hanya 46% saja yang masih memiliki kemampuan atau performa yang cukup baik sebagai korporasi gitu. Nah, oleh karenanya ini yang terus kami pertimbangkan betul, bahwa kita juga tidak misalkan Garuda ini kan dulu menjadi kebanggaan kita. Dimanapun kita, bagaimana Garuda terbang tinggi, terbang kita gitu. Punya sejarah panjang Garuda ini. Nah, kemudian terseok-seok, saya termasuk yang pasang badan pada waktu Garuda digugat ya di PKPU dan kemudian bersidang untuk menentukan pilihan apakah Garuda kemudian dibubarkan atau dilanjutkan gitu. Dan bahkan kemudian negara sudah membentuk maskapai baru, Pelita Air Service gitu. Skoci apabila kalah dalam di PKPU. Oleh karenanya ini yang pada akhirnya semua unsur politik di DPR pun membela gitu ya. Termasuk saya pada waktu itu juga pasang badan untuk tetap bahwa Garuda ini kita pertahankan karena bagian daripada sejarah national flight carrier dan tentu ini yang harus membawa. Nah, kalau kemudian terjadi karena financial crisis ya, baik boleh jadi disebabkan oleh mismanagement ataupun sebelumnya juga terjadi fraud gitu ya, dan kemudian juga diperparah dengan terjadinya COVID-19. Ini ya tentu sebuah perjalanan yang kita tidak perlu juga gitu. Harus ada optimisme yang dibangun untuk membangun kembali sebagai kebanggaan bangsa. Nah, ini yang kemudian harus didorong. Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah coba ya, bahwa kita juga menetapkan target sampai akhir tahun 2025 harus sudah 100 pesawat mengudara. Ini kan juga terseok-seok gitu ya. Kita baru sampai sekitar 70 pesawat dan ya gitu ya, terlalu lama untuk bagaimana kita melakukan ekspansi dan agresivitas di dalam membangun korporasi yang lebih sehat. Nah, ini yang kemudian dirombak kembali, harapannya adalah dengan network yang semakin, dan salah satu syarat korporasi untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik itu adalah juga terhadap bagaimana manajemen mampu meyakinkan publik bahwa publik bisa trust dengan manajemen saat ini, dan kemudian sahamnya Garuda juga diminati, dan tentu pada akhirnya ini bisa memperkuat finansial korporasi untuk bisa lebih maju ke depan. Ya, artinya juga bisa dibilang mendesak lah ya, mendesak untuk kebutuhan BUMN untuk bisa merekrut pimpinan atau mungkin profesional asing juga saat ini dibutuhkan dengan kondisi yang ada. Kita dengarkan pula. Saya meyakini dulu ya. Saya meyakini dulu bahwa Pak Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang, pertimbangan yang terkalkulasi baik, sehingga saya kira penetapan terhadap direksi-direksi untuk ya juga saya kira tidak
tidak seluruh BUMN. Untuk BUMN tertentu yang membutuhkan kepercayaan publik dan kemudian sudah masuk dalam sudah masuk dalam bursa, sudah IPO, sudah menjadi perusahaan terbuka, dan menurut saya ini ya untuk meningkatkan performa perusahaan kita, BUMN kita. Baik. Ya, kita dengarkan bagaimana komentar dari masyarakat Indonesia, Pak Heru. Ada Pak Anugrah di Sawangan. Silakan Pak Anugrah, sebelum kita ke Selipi ya. Silakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Menurut saya ini perpanjangan komunikasinya Pak Prabowo setelah beberapa kali pidato, beliau menyebutkan BUMN kurang lebih 3 kali atau 4 kali. Sampai yang terakhir itu beliau bilang, kalau BUMN yang nggak benar, Jaksa Agung akan saya minta masuk ke BUMN. Artinya di sini udah ada sinyal bahwa Presiden mengerti ada masalah di BUMN. Makanya kemudian ketika dia ketemu dengan Forbes, yang kita bisa pahami dia adalah sebagai salah satu perusahaan indikator yang bisa menentukan, bisa melihat perusahaan ini baik atau tidak, bisa menilai perusahaan ini maju atau tidak, berkembang atau tidak. Kemudian meyakinkan Pak Presiden bahwa oke, kita butuh pemimpin yang punya dedikasi tinggi. Artinya dia tahu objektifnya adalah memajukan nih BUMN gitu. Karena menurut saya Pak Prabowo Presiden tahu gitu, ini masalah nih besar di BUMN gitu. Bahwa kemudian BUMN tidak maju, bahwa kemudian BUMN itu seperti seolah-olah gajinya gede-gede dan lain-lain, terus yang di bawahnya rakyatnya malah nggak ada dan tidak fair lah terhadap rakyat. Itu hanya dampak dari krisis manajemen yang sebetulnya terjadi selama ini di BUMN. Tapi ada juga hal yang menurut saya perlu di-concern. Jangan sampai kemudian kebijakan ini membuka peluang interpretasi bahwa BUMN boleh merekrut WNA sebanyak-banyaknya. Ini bahaya. Ini harus dibatasi. Jadi harus benar-benar clear dan dibatasi bahwa yang dirubah, yang boleh jadi WNA, yang boleh jadi pemimpin dan WNA adalah hanya direksi misalnya. Karena kalau tidak, yang bahaya adalah profesional-profesional yang di bawah, profesional-profesional muda Indonesia, yang akhirnya nggak bisa masuk ke BUMN. Yang selama ini juga tidak bisa masuk gitu. Kenapa? Karena BUMN tidak mau membuka diri terhadap profesional muda. Gimana cara mereka merekrutnya? Gimana cara mereka melihatnya, mencarinya? Pertanyaan saya sih gampang aja. Kalau BUMN emang mencari profesional muda, parameternya apa? Indikatornya apa? Gimana cara carinya? Di mana cara carinya? Ini kan nggak pernah transparan gitu. Selama ini itu masalah pertama di lowongan pekerjaan Indonesia. Jadi profesional muda sekarang yang pintar-pintar, yang jago-jago bingung. Saya mau daftar kemana? Saya mau nge-apply kemana? Sementara mereka lokernya BUMN, betul, BUMN masih menggunakan lowongan kerja dicari A, B, C. Yang sekarang udah nggak punya di era digital sekarang udah nggak sama gitu, udah nggak align. Oke. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anugrah ya. Sudah ditanggapi Pak Herun, kita menuju Selipi, ada Pak Pardiman ini. Silakan Pak Pardiman di Selipi. Selamat siang Pak. Iya. Selamat siang Pak. Silakan. Menanggapi Pak. Kalau menurut saya bule atau orang Indonesia itu sama saja Pak. Ada kualitasnya, ada yang baik, ada yang bagus. Tapi masalahnya kalaupun orang bule Pak, itu menurut saya kuat tidak mereka dengan budaya kita, budaya sistem kita yang penuh dengan KKN Pak. Misalnya BUMN itu kan kita tahu bancakannya dari para politikus. Dari mana dompetnya kegiatan politik nanti atau kegiatan politik yang ada di legislatif? Apakah bule sudah mengerti itu? Toh kalau bule nanti standarnya dia pikir kerja di Indonesia itu sama kayak kerja di Jerman, kaget dia sampai sini. Bapak lihat sendiri di dalam sistem politik BUMN banyak ditekan oleh legislatifnya. Kalau tidak cawe-cawe tidak dipenuhi, kebijakan tidak diiniin. Pemeriksaan sangat keras. Kalau cawe-cawenya dipenuhi, lembut semuanya. Nah, itu sama Indonesia akan sama atau tidak? Selain itu, BUMN kita itu apakah didukung juga dengan sistem hukumnya? Misalnya, kalau ada fraud dalam tubuh BUMN, kayak Rifa Siaan yang masih dalam proses, apakah nanti akan ada hukuman yang berat sehingga terjadi efek yang menakutkan untuk orang yang akan melakukannya lagi? Kan belum tentu, Pak. Kita sudah tahu bahwa yang bermasalah bukan di BUMN-nya. Yang bermasalah di sistem negara ini. Yang kedua, apakah Pak Prabowo serius
Lah bagaimana mau serius orang yang kita lihat apakah sistem merit atau sistem pertemanan dan siapa yang loyal dengan beliau lalu naik ke situ. Dari situ saja kita sudah lihat bahwa permasalahannya bukan orang asing atau orang bule. Permasalahan sistemnya dan political will. Baik. Gitu. Jadi kalau politiknya didapat dari bajakan, bagaimana politik yang didapat dari bajakan itu bisa membentuk sebuah sistem yang lebih bagus. Gitu Pak kalau menurut saya Pak. Baik. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Pardiman di Selipi dan sebelumnya tadi ada Pak Anugrah di Sawangan. Dua pendengar kami, Pak Herman Khairun ya, Pak Anugrah mungkin masalah BUMN, dedikasi tinggi, krisis manajemen dan sebagainya. Silakan. Ya, saya kira bagus pandangan pendapatnya, saya setuju gitu ya. Dan tetapi juga jangan skeptis bahwa kita bisa mengeneralisir bahwa situasi dulu, situasi kemarin ini sama dengan situasi saat ini dan ke depan. Ini kan terus berproses gitu ya. Saya meyakini bahwa dengan sebuah sistem yang dibangun gitu, bahwa bagaimana sekarang dibentuknya Danantara, kemudian ada super holding PT Danantara Asset Management, dan kemudian bagaimana membangun kepercayaan Danantara dengan dibangunnya Danantara Investment Management gitu. Ini sebetulnya sebuah cara gitu ya, bagaimana mengubah culture, mengubah sistem yang tadi dianggap bahwa sistem lama adalah sistem korup, sistem yang mudah diintervensi secara politik. Ini menurut saya ya inilah saatnya kita berubah. Saatnya bagaimana kita mengubah sistem dan cara supaya memang tidak seperti yang tadi diasumsikan bahwa bagaimana mungkin ini persoalan ini bisa selesai. Nah, persoalan kenapa kita juga membutuhkan profesional-profesional yang berkelas internasional, tentu ini berkaitan dengan network. Network itu bukan sesuatu yang instan. Network ini sesuatu yang terbangun secara lama. Dia butuh pengalaman, butuh pos yang tentu berpindah-pindah dan mereka pernah berada dalam satu sistem yang terkoneksi dengan internasional sistem misalkan. Nah ini yang dimaksudkan untuk bisa membangun kembali. Bagaimana sebuah perusahaan yang sedang pada level yang terendah, kemudian diangkat kembali dengan kemampuan network dan kepercayaan publik. Publik itu kan bukan hanya publik nasional ya, tapi publik internasional. Bagaimana para pemilik kapal kemarin kehilangan kepercayaan ya, pemilik pesawat Garuda kehilangan kepercayaan terhadap Garuda sehingga mereka tidak lagi mau ikut serta di dalam proses PKPU. Mereka langsung menarik pesawatnya. Langsung mereka memindahkan pesawatnya dari Garuda. Dari 140 kemudian hanya tinggal menjadi 70 gitu. Nah ini adalah sebuah pengalaman panjang kita yang ke depan mudah-mudahan tidak terjadi. Oleh karenanya bagaimana meningkatkan kepercayaan terhadap Garuda? Ya tentu juga harus ada cara-cara yang betul-betul ini cara baru gitu. Orang bisa melihat, oh ada keseriusan Garuda saat ini rubah. Dan saya setuju bahwa memang kalaupun memang dibutuhkan kehadiran dari direksi-direksi asing ini ya tentu kepada perusahaan-perusahaan tertentu, perusahaan-perusahaan yang internasional mandate gitu ya, yang dia membutuhkan nilai kepercayaan internasional. Dan atas personalnya ini diyakini bahwa bisa membangun sebuah sistem yang lebih baik dan bisa memperbaiki sistem yang sudah ada. Nah kalau ini yang terjadi kan ada harapan besar Garuda ke depan bisa berjaya kembali, bisa meningkat lagi performance-nya dan pada akhirnya tentu bisa memberikan kontribusi dalam bentuk dividen kepada bangsa dan negara, kepada APBN, dan tentu ini bermanfaat bagi pembangunan nasional kita. Jadi hal-hal yang tadi bahwa ada tekanan politik dan lain sebagainya, ya kayak mari kita perbaiki bersama. Kan seluruh rakyat Indonesia sekarang juga menjadi pengawas ya. Artinya bisa mengawasi, bisa berpandangan, bisa berpendapat, bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa menyampaikan secara aspirasi kepada DPR, bisa kepada pemerintah, bisa melalui media sosial, bahkan bisa melalui pergerakan demonstrasi misalkan. Ya itu adalah cara-cara bagaimana pendapat dan pandangan masyarakat juga kita hargai dan aspirasi itu juga diperhatikan oleh seluruh entitas pengambil keputusan. Nah, terkait dengan BUMN ini, apa yang disampaikan oleh Pak Herman juga di awal tadi, apakah hanya Garuda saja yang butuh perhatian? Kan tidak semua BUMN juga nanti akan diduduki oleh asing. Betul, kalau apakah tadi saya sebut BUMN lainnya juga yang menjadi perhatian?
betul. Tadi saya sebut 54% ini kan butuh mendapatkan perhatian khusus. Misalkan Krakatau Steel. Krakatau Steel kenapa sih bisa begini terus gitu lah. Ya, kalau misalkan memang selalu bahwa untuk memperbaiki sistem dengan cara-cara window dressing, kemudian meningkatkan pencadangan yang sesungguhnya tidak ada barangnya dan lain sebagainya, ini kan juga menjadi masa depan yang suram gitu. Nah, mungkin kalau ada asing di situ mereka lebih fair, lebih objektif, dan mereka tidak mau masuk dalam sistem-sistem yang proud gitu ya. Dan saya kira bisa menjagai gitu ya, bahwa ada proses-proses bisnis judgment rule yang tentu ini harus dipedomani dan ini bisa menjadi landasan untuk kita bisa lebih maju. Jadi tertentu lah gitu ya. Misalkan bank-bank sudah bagus, Mandiri bagus, BRI bagus, BNI bagus, kemudian Min ID bagus. Ya yang bagus-bagus tetap itu anak-anak bangsa berada di situ. Dan saya setuju pada saatnya nanti, saya kira kalau sistem sudah terbangun dengan baik, pengawasannya baik, dan sistem sudah bisa mandiri dan ya saya meyakini tidak akan kalah juga kemampuan dari anak-anak muda Indonesia yang cakap, yang siap untuk bisa memajukan negeri ini. Gitu. Nah, sebagai penutup ini mungkin rasa kekhawatiran dari masyarakat Pak Herun ya, potensi resiko keamanan, kemudian keamanan data ya, kemudian informasi strategis atau konflik kepentingan nasional ini bagaimana? Agar kiranya mungkin sebagai resiko apa tadi terputus? Resiko keamanan data, kemudian informasi strategis atau konflik kepentingan nasional yang mungkin juga butuh perhatian dari kita agar tidak mudah bocor dengan hadirnya profesional asing yang akan memimpin BUMN nanti. Sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan? Ya, itulah dibutuhkannya seseorang yang experience-nya international experience gitu. Yang mereka memiliki track record secara internasional, pernah di beberapa perusahaan yang mereka mampu menjaga keamanan data, keamanan sistem, keamanan manajemen, dan bermoralitas tinggi gitu. Karena seseorang yang pernah berpengalaman di beberapa perusahaan internasional dan mereka mampu menunjukkan dedikasi dan kinerjanya, saya kira ini juga akan tetap terjaga mereka ini gitu ya. Saya juga pernah, saya pribadi pun sebelum masuk dunia politik, saya pernah bekerja di British Petroleum yang sangat profesional, menjaga kondite, integritas, dan tentu semuanya dilakukan melalui sebuah sistem yang sangat prudence gitu ya, sistem yang sangat objektif dan semuanya dibangun atas moralitas yang tinggi. Nah mudah-mudahan ini juga bisa merembet kepada BUMN-BUMN kita gitu. Baik, kita berharap ya semoga langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo juga bisa memberikan dampak positif ya untuk BUMN dan juga masyarakat merasakan manfaatnya. Terima kasih Pak Herman Herun sudah bersama El Sinta ya. Masyarakat Indonesia ya. Baik, terima kasih Pak. Salam sehat selalu Pak Herman Herun. Baik, terima kasih. Mendengar anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairun. El Sinta News and Talk.